Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan mengenai manasik umroh yang berkaitan dengan qalbu, dengan hati. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang 3 hal: kesadaran kita sebagai tamu Allah, kemudian meyakini bahwa kita termasuk orang yang diundang, dipilih oleh Allah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan niat, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini berkaitan dengan amaliyah yang kita lakukan. Nah, ini ada 3 tingkatan juga. Yang pertama, amaliyah orang pada umumnya. Ya, setelah umroh, terus baca Quran, baca sholawat, zikir, dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya umum dilakukan oleh para jamaah pada umumnya. Itu bagus, luar biasa. Namun lebih bagus seandainya di samping kita menjalankan amalan-amalan yang sifatnya zahir, ya amalan-amalan yang umumnya biasanya sudah dikerjakan orang, kita mempunyai nilai lebih. Ada amalan yang perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan, yaitu merenung, bermuhasabah, merenung segala dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita ada di Madinah, selama kita ada di Masjidil Haram, gunakan kesempatan untuk merenungi segala dosa yang pernah kita lakukan. Sampai kita bisa meneteskan air mata kita. Kita bermuhasabah, merenungi segala dosa yang telah kita lakukan. Yang pertama mungkin dosa yang berkaitan pribadi. Dosa diri kita pribadi. Mungkin dulu ada yang pernah berjudi. Mungkin dulu ada yang pernah minum minuman keras. Mungkin ada yang pernah berzina. Jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Karena bangsa manusia kebanyakannya hanya bisa mencaci dan memaki. Dan justru tanda orang yang diampuni dosanya oleh Allah, yang kaitannya dosa pribadi adalah ketika dia tidak menceritakan dosanya kepada orang lain, perbuatannya kepada orang lain. Dia hanya bercerita kepada Allah. Merenung akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mohon ampun kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa kita sepanjang kita tidak bercerita kepada bangsa manusia. Berceritalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, bermunajat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang berkaitan dengan dosa pribadi. Mintalah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Mungkin dulu ketika kita sudah balik, kita mungkin balik ketika umur SMP, apa dosa yang pernah kita lakukan? Ketika SMA, ketika kuliah, ketika bekerja, dan mungkin sampai kita sudah menikah, punya anak, apa dosa pribadi yang pernah kita kerjakan. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah bercerita kepada bangsa manusia. Itu salah satu tanda bahwa dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi jangan berkecil hati kalau kita pernah melakukan dosa.
Ampunan Allah maha luas. Ampunan Allah sangat luas. Jangan berkecil hati. Merenunglah, bermuhasabah diri terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, merenungilah dosa yang pernah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung sama murkanya orang tua. Ridha Allah, ridha walidain, sukhtullah, sukhtul walidain. Merenungilah. Mungkin kita pernah durhaka sama orang tua kita. Kita pernah membentak mungkin. Atau naudzubillah min dzalik, ada yang pernah memukul mungkin. Renungilah dan segera minta maaf kepada orang tua kita jikalau orang tua kita masih hidup. Habis ini ditelepon, nanti sampai rumah sujud sungkem terhadap orang tua kita. Mohon ampun kepada Allah dengan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin, berkata saja tidak boleh, apalagi sampai mengeraskan suara kita kepada orang tua kita. Renungilah, selama kita hidup bersama orang tua kita, apakah kita pernah berbuat demikian? Mumpung Allah masih memberi kesempatan, segeralah minta maaf sama Allah. Kalau yang masih umroh, bisa via telepon, nanti dilanjutkan ketika sudah pulang. Mohon ampunlah, minta maaflah kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kita muhasabah terhadap pasangan kita yang sudah menikah ya. Mungkin bagi yang belum menikah bisa muhasabah yang lain, tapi bagi yang sudah menikah, bermuhasabahlah. Barangkali kita pernah berbuat dosa, berbuat salah terhadap pasangan kita. Mungkin bagi seorang istri, ketika rapat ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu bisa senyum sama temannya. Giliran sampai rumah, laki-lakinya dimarahi habis-habisan. Hawanya kalau ketemu sama suaminya, marah terus-menerus. Nah, ini bermuhasabahlah. Demikian juga yang laki-laki. Seorang suami yang di kantor bisa ramah terhadap karyawan, tapi sampai rumah zalim terhadap istri, bentak istri, mukul istri, mencaci maki istri. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bermuhasabahlah, segera minta maaf kepada pasangan kita, memohon ampun kepada Allah. Baik, terus yang selanjutnya kita muhasabah dosa kita terhadap anak kita mungkin. Karena bisa jadi kita salah dalam mendidik anak kita, menempatkan anak kita di dalam sekolah misalkan. Sekolahan yang gurunya nggak jelas secara akidah, secara agama. Boleh anak kita itu jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Tapi seorang dokter, seorang polisi, seorang tentara yang tiap malam sujud kepada Allah, mukanya selalu dibasahi dengan air wudhu, luar biasa, tidak ada masalah, diperkenankan dalam Islam. Jadi muhasabah, barangkali kita selama ini salah di dalam mendidik anak kita. Nah, bertobatlah, minta maaflah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bermuhasabah terhadap dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita. Apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Mungkin terhadap keluarga kita, adik kita, kakak kita, merampas hak mereka, jatah warisan adiknya atau kakaknya dimakan. Itu dosa. Karena apa? Yang pertama, telah memutus tali silaturahim terhadap saudaranya.
Yang kedua, memakan hak orang lain. Yang ketiga, menyakiti orang tua kita. Nah ini. Maka marilah kita gunakan kesempatan umroh ini untuk bermuhasabah diri terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa terhadap diri pribadi yang kaitannya pribadi. Yang kedua terhadap orang tua. Yang ketiga terhadap pasangan kita. Yang keempat terhadap anak kita. Yang kelima terhadap saudara kita. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami telah berbuat dosa A, B, C, D. Terus menerus sampai meneteskan air mata kita. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kami hadirkan di kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.